Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas khusus keempat, mata kuliah Data Mining with Python di Universitas Nurul Jadid pada program KMMI yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka Kemdikbud. Di sini saya akan memaparkan dan mencoba mengimplementasikan klasifikasi decision tree menggunakan algoritma C45 dengan bahasa pemrograman Python di Google Colaboratory. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Dina Marwati Rahmi, saya dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di video kali ini terdapat dua session. Yang pertama itu apa itu algoritma C45 dan apa kegunaan dari decision tree pada data mining. Kemudian yang bagian yang kedua ini bagaimana cara melakukan klasifikasi decision tree menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colaboratory. Nah, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu algoritma C45. Algoritma C45 merupakan algoritma yang biasa kita gunakan untuk membentuk pohon keputusan atau disebut juga decision tree. Nah, decision tree ini berguna untuk mengeksplorasi data maupun menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel targetnya. Nah, kita lanjut ke session yang kedua, yaitu kita akan mengimplementasikan di Google Colaboratory bagaimana melakukan klasifikasi decision tree menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk contoh yang pertama ini saya akan mencoba melakukan klasifikasi decision tree menggunakan dataset bawaan dari scikit-learn. Di sini kita perlu mengimport library scikit-learn yang terlebih dahulu untuk decision tree, dataset, dan juga matplotlib-nya. Kemudian kita coba jalankan. Jika berhasil, kita lanjut ke tahap selanjutnya, melakukan load dataset iris dari library scikit-learn. Nah, di sini kita buat variabel baru iris. Kemudian kita meload dataset iris bawaan dari scikit-learn. Kemudian kita simpan ke dalam variabel baru, kita buat fitur untuk menyimpan data irisnya. Kemudian kita buat juga yang target untuk menyimpan kelas atau label dari datanya. Kemudian kalau sudah kita jalankan, nah selanjutnya kita coba untuk mengecek dengan perintah print. Nah, ini telah berhasil. Jika kita ingin mengetahui jumlah recordnya ada berapa, kita bisa cek dengan kode len. Terus kita coba, dan ternyata terdapat 150 record. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu bagaimana membuat objek model decision tree. Kita perlu membuat objek dengan variabel baru, yaitu decision tree. Kemudian panggil functionnya, yaitu decision tree classifier. Kemudian random state-nya 0, max state-nya 0, min sample slip-nya 2, min slip-nya 1, min wake frag left-nya 0, max left-nya 0, dan min impurity-nya kita buat ke 0. Kemudian kita coba running. Selanjutnya, men-training model decision tree. Kita buat variabel baru, kemudian masukkan fitur dan targetnya. Kemudian kalau sudah, kita coba jalankan. Jika tidak ada error, berarti berhasil membuat training model dengan decision tree. Langkah selanjutnya, kita perlu membuat sampel observasi dan membuat prediksinya. Di sini observasinya kita coba misalkan 5432, kemudian model prediknya ini, fungsi predik ini digunakan untuk memeriksa kelas yang dimilikinya. Kemudian untuk fungsi predik probabilnya ini untuk memeriksa probabilitas kelas dari prediksi tersebut. Sehingga kita buat sampel observasi,
dan membuat prediksinya, di mana sampelnya ini berupa data dimensi dari kelopak. Kemudian kita panggil untuk function predictnya. Nah, kita telah sampai di tahap yang terakhir, yaitu kita perlu mengimport i.plus, kemudian kita panggil scikit-learn-nya. Selanjutnya kita import tree-nya. Di sini kita akan menggambar decision tree-nya, di mana fitur name-nya itu fitur name dan class name-nya itu target names. Kemudian kita buat image-nya dalam bentuk PNG dan dengan nama iris.png. Nah, selanjutnya kita coba run. Jika outputannya bernilai true, maka klasifikasi decision tree telah berhasil. Untuk mengetahui bagaimana decision tree-nya, kita lihat di bagian file sini. Nah, ini kita buka. Nah, ini dia hasil dari decision tree-nya. Nah, untuk contoh yang kedua ini, saya akan mencoba melakukan klasifikasi decision tree menggunakan dataset yang telah saya cari. Di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu dataset Spotify Recommendation. Kita perlu mendownloadnya. Setelah kita mendownload datasetnya, kita coba buka. Di sini isi datasetnya sebagai berikut, dengan jumlah barisnya itu sebanyak 172 baris. Nah, pertama kita masukkan datanya itu ke menu file yang ada di Google Colab ini. Kita seret, bisa langsung seret. Nah, setelah sudah melakukan upload file ke Google Colab, kita perlu mengimport library NumPy untuk komputasi numerik, kemudian import pandas untuk CSV-nya, kemudian scikit-learn ini untuk import decision tree-nya. Kemudian kalau sudah, kita coba run. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba membaca dataset dari file ke pandas data frame-nya. Di sini kita akan membuat variabel baru yaitu dataset, kemudian kita masukkan function-nya yaitu pd.read_csv dengan memasukkan nama dari datanya. Di sini saya datasetnya SI itu dengan format namanya itu data.csv, maka kita taruh di sini data.csv. Kemudian kita coba lakukan run. Jika berhasil, kita coba untuk menampilkan datasetnya, apakah bisa. Nah, ternyata di sini dataset dari data.csv telah berhasil ditampilkan. Kemudian kita lanjut ke bagian langkah selanjutnya. Kita akan mengubah data frame ke array nantinya. Di sini kita menggunakan variabel baru yaitu variabel sebelumnya yaitu dataset. Kemudian kita juga memasukkan nama variabel dan fungsi functionnya di sini itu NumPy. Kemudian kita coba run. Jika berhasil, kita coba untuk menampilkan datasetnya menggunakan function print. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu kita akan membagi dataset dengan 80 baris datanya itu untuk training dan 20 baris datanya itu untuk testing. Di sini kita menggunakan library numpy.concatenate, kemudian kita juga buat dataset, kemudian juga ini untuk baris 0 sampai 40, kita ambil 40 baris untuk kolomnya semua, dan dataset pada baris ke-50 sampai 90 dengan kolomnya itu semua. Untuk aksisnya kita pilih 0, kita taruh 0, kemudian selanjutnya untuk data testing ini kita sama menggunakan function library numpy concatenate, kemudian untuk datasetnya ini kita ambil baris mulai dari 40 sampai 50 dengan kolomnya itu kita ambil semua, dan dataset dari baris 90 sampai 100 dengan kolomnya itu semua, dan aksisnya itu kita 0. Nah, kemudian setelah selesai kita coba run. Di sini jika berhasil kita coba untuk memanggil data trainingnya dengan panjang datanya itu kita coba berapa. Di sini kita coba run. Nah, di sini terdapat 80 record untuk data training. Kita coba juga untuk data testingnya. Dengan panjangnya berapa?
Kita coba run, dan ternyata untuk data testing ini panjangnya 20, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu memecah dataset ke input dan labelnya. Kita coba run. Nah, ini hasil outputannya. Kemudian kita coba juga, kita tes label testingnya berapa, panjang label testingnya berapa. Ternyata benar 20. Di sini panjang label trainingnya 80. Kemudian kita lanjut ke mendefinisikan decision tree classifier-nya. Di sini kita buat modelnya sama dengan tree.decision-tree classifier dipanggil untuk function decision tree classifier-nya. Kemudian kita coba jalankan, ternyata berhasil, nggak ada yang error. Kita coba men-training model, kita menggunakan function model.fit. Kemudian kita panggil input training dan label trainingnya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita mencoba untuk memasukkan variabel hasil predik sama dengan function model.predict, kemudian masukkan input testingnya. Selanjutnya untuk label sesungguhnya ini yaitu label testing, kemudian hasil prediksinya itu yaitu dari hasil prediksi yang di atas. Nah, kita coba untuk run. Kemudian ini dia hasil dari eksekusinya, label sesungguhnya sebanyak ini, kemudian hasil prediknya juga sebanyak ini. Nah, selanjutnya kita ke tahap yang terakhir, yaitu menghitung akurasinya. Di sini untuk prediksi yang benar, rumusnya yaitu sebagai berikut, untuk prediksi yang salah juga sebagai berikut. Kita coba panggil prediksi benar dan prediksi salahnya, kemudian akurasinya itu, cara menghitung akurasinya itu prediksi benar dibagi dengan prediksi benar ditambah prediksi salah, kemudian kita kalikan dengan 100. Maka outputannya menghasilkan prediksi benarnya itu sebanyak 13 data dan prediksi salahnya itu sebanyak 7 data. Maka nilai akurasinya itu hanya sebesar 65%. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.